Kalau untuk berkas-berkas yang perlu kalian siapkan ya tentu saja paspor, terus tiket, terus juga Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Aya-chan. Kali ini tuh aku pengen nge-share ke teman-teman tentang proses kepulangan dari Jepang ke Indonesia. Jadi termasuk proses keberangkatan, terus proses karantina. Jadi pengen nge-share aja pengalaman aku biar teman-teman ada gambaran gimana sih nanti kalau misalnya punya niatan pengen pulang kampung. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ya. Ikutin terus. Untuk berkas-berkas yang perlu kalian siapkan ya tentu saja paspor, terus tiket, terus juga hasil PCR di Jepang yang menyatakan negatif. Terus juga jangan lupa kalian download e-Hajj. Jadi itu aplikasi untuk Kemenkes yang ada di Indonesia yang biar data-data kalian tuh masuk ke daftar di sini ya di Indonesia biar cepat dievakuasi gitu pas sudah di bandara. Nah itu kalian perlu. Kalau misalnya kalian nggak berhasil ngedownload ataupun error, nanti di pesawat juga kalian akan dibagikan kertas yang bakal diisi. Jadi tinggal isi aja, itu bakal diliatin pas di bandara. Nah pas udah nyampe Indonesia kalian akan diberikan kartu buat ngisi biodata itu. Terus sekalian kalian ngeliatin ke yang aplikasi e-Hajj tadi, diperiksa kan di scan gitu barcode-nya. Terus juga pada saat itu kalian ngantri lagi masuk ke kayak pemeriksaan PCR negatif kalian yang di Jepang itu bakal diperiksa di bandara. Terus habis itu kalian akan diarahkan untuk check-in paspor. Terus habis itu udah deh nunggu bus ke Wisma. Jadi kalian kalian akan ditanya apakah nginap di hotel apa di Wisma. Kalau untuk yang pekerja PMI, mahasiswa ataupun yang pegawai negara, pokoknya utusan negara itu bisa gratis di Wisma Atlet Pademangan. Nah itu gratis. Tapi kalau misalnya kalian lebih milih ke hotel ya lebih bagus lagi sebenarnya karena pasti fasilitasnya lebih terjamin lah ya, pokoknya namanya juga bayar. Dan sekitaran kalau nggak salah 6 sampai 8 juta ya, tergantung sih. Kalau misalnya kalian punya budget lebih ya silahkan pilih hotel. Tapi kalau yang kayak aku ya udah nggak apa-apa, di Wisma Atlet aja nggak apa-apa. Nah pas udah nyampe, kita kan diantar ke bus tuh. Nah di bandara, di bus pas nyampe juga banyak yang nawarin kartu internet, nawarin colokan, jadi colokan internasional biar HP-nya bisa di charge gitu kan. Terus juga banyak yang nawarin, kalau udah di bus banyak yang nawarin kayak gorengan apa dan sebagainya. Tapi ya tergantung kalian sih mau beli apa enggak. Tapi kalau aku kemarin tuh kayak waspada aja, kan belum di tes swab, jadi kayak menghindari dulu makanan-makanan yang gorengan kayak gitu, apalagi kan dijual agak-agak di pinggir jalan gitu. Tapi ya itu it's okay, itu opsional, pokoknya nggak apa-apa. Beda-beda apa setiap orang. Terus pas udah udah turun dari bus itu, barangnya diangkut, dibawa masuk ke ke depan gedung. Nah di situ juga kita ngisi data lagi itu buat di tes swab. Jadi itu swab pertama. Jadi aku terus kita disuruh ya milih 3 orang buat satu kamar, karena dalam satu kamar itu kita bertiga, jadi bisa milih sih mau teman kamar sama siapa boleh. Tapi pas swabnya itu harus bersamaan masuknya gitu. Nah aku sama IPA 12 emang sama-sama balik dari Jepang, itu orang Makassar juga, orang Jeneponto. Nah yang satunya lagi kebetulan ketemu sama senior ya, nanti fotonya aku liatin ya. Kami sering banyak ini sih ada foto-foto sih bareng. Ini seniornya udah selesai kerja, udah ujian negara, jadi udah pulang. Dan kebetulan kita bareng ya udah nyambung deh akhirnya. Jadi kita di situ periksa ini dulu apa sih kayak data lagi, dikasih kertas kecil buat untuk swab kedua. Itu kalau bisa disimpan baik-baik, jangan sampai hilang, karena itu bakal kita serahin pas swab kedua. Tapi kalau hilang ya udah lapor aja, karena kejadian senior aku kertasnya hilang, jadi tinggal dilapor aja pas swab keduanya ya. Nah habis itu udah ini pokoknya data-data paspor diliatin dan sebagainya, data-data kita tuh dicek lagi. Udah kita dialihin ke tes swab. Jadi ada kayak tabung buat pemeriksaannya, itu kita dibagiin, terus tulis nama kan. Terus habis itu ya udah di swab. Jadi nggak cuman kita di hidung sama di tenggorok mulut, pokoknya di kerongkongan itu, di ini bisa lewat mulut bisa lewat hidung. Enggak deh, dua-duanya deh kalau di sini di Wisma. Kecuali di Jepang itu bisa milih, kalau di sini dua-duanya diperiksa. Nah habis itu ya udah selesai, tinggal beresin barang, ngangkatin. Kan kita udah dikasih kunci kamar tuh, ditentuin
terus diarahin juga kalau misalnya alat-alat yang di sini tuh nggak boleh sampai rusak, nggak boleh sampai hilang gitu. Jadi diarahinnya kayak gitu. Nah kalau udah itu kita udah deh ke kamar, udah beres-beres, ya udah kalian bisa mandi istirahat. Dan untuk pas hari pertama itu pas makan malam ya kan, kami nyampenya malam itu nggak dapat makan dulu karena nama kita belum terdaftar, dapat makannya besok. Makanya kalau itu adanya snack, jadi kalian bisa ambil di lantai 1 tuh, nanti diarahin ada snack yang baru datang. Dan pertama itu kita bisa nge-GoFood sih, dulu itu sempat nge-GoFood pesan makanan lewat GoFood, tapi kesini tuh jadi kayak takut sendiri gitu loh, ininya keluar soalnya tuh tiap hari juga ada evakuasi pasien positif, jadi kita takut, lebih baik ya di kamar aja. Karena kita setiap hari itu 3 kali sehari dibagiin makanan, air sama pisang, gratis pokoknya kita nggak ada bayar apa-apa di sini ya. Itu sih kayaknya yang paling penting. Dan kalian jangan kaget kalau misalnya banyak di lift itu orang-orang yang ngantri lift, karena emang banyak banget di sini itu, kata Pak Tentara yang aku tanyakan, sekitar 700 sampai 1000-an orang tiap hari keluar masuk pokoknya pergantian. Jadi kayak lebih, kalau aku sih, menurut aku sih mungkin untuk dari segi penularannya tuh berisiko tinggi, apalagi dari berbagai negara ketemu kan. Tapi ya pintar-pintarnya kita aja sih menjaga bagaimana biar nggak tertular. Jadi kayak terapkan hidup sehat aja lah, dan jangan keluar kalau emang nggak penting, pokoknya nggak penting amat. Itu sih yang paling penting. Dan oh ya, hari ini tuh hari ke-4 ya, sebenarnya tuh katanya hari ke-5 kita swab, tapi kayaknya ngitungnya itu pas hari nyampe, berarti aku nyampe tanggal 18 ya, 18, 19, 20, 21, 22, hari ini 22, hari ke-5. Jadi tadi udah tes swab sekitar jam 10-an apa setengah 11 ya, jadi hasilnya itu 24 jam, jadi kita nunggu ini besok pagi. Tapi mudah-mudahan aja sih, katanya ada yang lebih cepat hasilnya, jadi bisa malam. Tapi sampai sekarang ini udah jam berapa, hampir jam 9, tapi belum ada pemberitahuan. Nanti katanya bakal ada yang ngetok masih berkas-berkasnya. Kalau misalnya hasilnya negatif, buat itu sebagai ini surat perjalanan, bisa melanjutkan perjalanan lagi kayak gitu. Jadi itu sih yang paling penting menurut aku. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah, insya Allah nanti aku jawab ya, aku bantu jawab. Dan untuk yang pengen aplikasi EH yang bakal di-download juga bisa ya, nanti aku tulis di deskripsi, atau kalau nggak langsung DM aja nggak apa-apa, bisa ngubungin aku langsung di IG juga nggak apa-apa. Bentar ya, ada pengumuman dulu. Nah, jadi itu salah satu pengumuman dari admin di bawah, kalau misalnya udah waktunya ngambil makanan di depan lift. Jadi setiap jadwal makan tuh diambil satu orang yang perwakilan dalam satu kamar ya. Terus ini aku baru keluar ngambil makan, jadi harus pakai masker. Aduh, dah. Jadi ngambil makan, wakilin teman-teman, kan dalam satu kamar ada 3 orang, jadi ngambil makannya juga 3 kayak gini. Terus minumnya juga 3, sama sebenarnya ada pisang sih, tapi kami masih punya pisang jadi nggak ngambil lagi, nanti kebuang-buang sayang. Ayo guys makan, yuk guys kita makan. Jadi kita lagi makan malam guys. Oh guys, seperti biasa. Iya, sama nasinya dibungkus kayak gini. Tuh nasi, terus lauk deh. Nah, minumnya juga, pisangnya aku nggak ambil sih, masih ada pisang soalnya. Jadi kita makan bareng di sini. Udah, pokoknya kerjanya ini doang nih. Bangun, tidur, makan, rebahan, udah. Itu aja terus tiap hari sampai 4 hari 5 hari. Iya. Udah. Gratis sih makanannya, gratis. Banyak yang nanya nih, gratis ya, gratis. Nah, ini dia daftar alat-alatnya yang ada di dalam. Terus ini ada nomor kamar, terus kita buka. Tadang! Masuk ke ruang tamu gitu. Ini ada sofa. Nih. Itu ada pengumuman lagi tuh. Jadi ini ada sofa. Terus ini meja. Ini koper kami ya. Terus ini ada router, tapi nggak berfungsi ini guys, cuman kayak ini doang. Ini kayaknya masih alat yang pas ini deh. Ada
Asian Games, tapi udah nggak berfungsi. Terus ini kami ada air ya, kami tumpuk di situ sama ada pisang, dan sepatu kami taruh di sini. Terus di sini kita masuk, ada toilet. Nih, aku buka toiletnya ya. Nah, di sini ada toilet. Nah, terus shower. Ember ini kami ambil di tempat ini. Sebenarnya nggak ada ember, tapi kami ngambil di tempat kayak Obersen gitu. Terus ini ada ini buat air hangat kalau mau mandi air hangat. Terus ada spatapel, dan kita tuh disediain sabun cuci, sabun mandi sih, sabun cuci juga, sabun rinso kecil, sama sabun mandi, sama sikat gigi ini, sama odol kecil, sama sampo. Itu ada sampo bungkusan juga, tapi itu cuma buat sehari 2 hari gitu sih, untuk kayak samponya, terus juga sabun cucinya. Nah, ini kita mau masuk ke kamar pertama. Welcome. Ini ada senpai kita yang cantik. Ya, ini ada Enggak. Ini ada kamar buat satu orang, ada AC-nya, tapi ini AC-nya nggak berfungsi. Nggak tahu sih kalau kamar lain, tapi yang ini nggak berfungsi. Jadi biasanya sih jendelanya dibuka biar apa, pergantian udara gitu. Nah, ini kan di sini tower 9, di sini sebelah ada tower 8, tetangga. Terus ini ada lemari buat naruh barang, sama ada cerminnya juga sih. Sama itu ada meja nih. Oke Kak, arigato. Terus itu kan buat sendiri ya. Nah, kita kan bertiga. Nah, kamar yang satunya lagi di sini ada 2 bed. Ini. Hai. Calon pengantin. Terus ini ada 2 bed dimana udah disediain handuk, sama yang tadi aku bilang ada sabun cuci, sabun mandi, sikat gigi tuh, sama sampo udah taruh di sini sebenarnya. Tapi kan kami udah beres-beres ya, jadi udah dipindahin. Nah, handuk juga. Terus ini ada selimut. Terus ini ada AC. Kalau AC-nya ini sih berfungsi, cuman remote-nya nggak ada, jadi udah disetting duluan. Jadi kita nggak bisa ngubah ininya sih, suhunya. Jadi ya udah kayak gini aja, nyala terus ini selama kami di sini. Terus di sini juga ada, maaf ya berantakan, tapi kita udah mau siap-siap pulang sih. Ini buat make up sih, di situ ada kursi kayak make up gitu. Terus ini ada lemarinya geser-geser juga. Maaf, ini juga nggak perlu disorot sebenarnya. Ini ada kayak gantungan pakaian tuh. Terus ini sama sih kayak di sana tadi. Oke, lemarinya sih lumayan gede, buat 2 orang emang kan dipersiapin. Oh, ada deh kayak gitu untuk ruangannya. Oh ya, di sini juga ada nih, di samping sini. Maaf, aku nggak terlalu sorot di sana ya, soalnya banyak yang dijemur-jemur gitu. Di sini ada wastafel, sama ini kayak tali digantung gini. Ini tuh buat jemur baju. Karena kita kan disediain sabun cuci rinso kecil, tapi buat 1 apa 2 kali doang nyuci, jadi bisa jemur di sini. Kalau mau sih ya beli sabun di luar juga bisa pesan sih, cuman saran aku nggak usah keluar. Kalau emang ini pakai aja sabun mandi yang Nuvo yang dikasih yang batangannya itu buat nyuci. Kami juga gitu kok. Jadi untuk sabun mandi sebaiknya ya bawa di Jepang, nggak apa-apa sih menurut aku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.